Halo semuanya, selamat datang kembali di media video film. Di video kali ini saya menceritakan tentang alur film New Police Story, yang pemeran utamanya Jackie Chan dan banyak aktor lainnya. Mari bersama kita simak videonya. Di awal film kita akan diperlihatkan para polisi sedang mengepung seorang pria bersenjata yang sedang menyandera dua tawanan. Pria tersebut sedang marah karena telah kalah dalam judi saham dan mencari seseorang yang bernama Eric Chow. Lalu dia menyuruh petugas untuk memanggil media untuk merekam dirinya dengan alasan agar Eric Chow melihatnya. Saat sedang lengah, tiba-tiba kameramen menarik tangan pria tersebut. Ternyata itu adalah Inspektur Chang yang sedang menyamar menjadi kameramen. Kemudian adegan tarik-menarik pun terjadi. Terlihat juga ada sebuah granat yang digunakan pria tersebut. Lalu tiba-tiba pria tersebut menembakkan pistolnya tepat di perut Chan. Untungnya Chan memakai rompi anti peluru. Saat sedang memperebutkan granat, lalu Chan melihat sebuah selokan dan meminta anak buahnya membuka penutupnya. Lalu pria tersebut berhasil menarik pin granat dan Chan langsung melemparkan granat tersebut ke lubang tadi. Keesokan harinya muncul seorang wanita yang bernama Ho Yi yang sedang melihat Chan yang memberikan pembelajaran kepada tim anggotanya. Dan Ho Yi ini adalah pacarnya Chan. Kemudian pada malam harinya terlihat sebuah geng yang dipimpin oleh Yo. Mereka akan melakukan aksi perampokan ke sebuah bank dengan menyandera salah satu pekerja bank tersebut. Setelah berhasil membuka brankas, lalu Joe menyuruh sandera tersebut untuk menelpon polisi. Setelah perampokan selesai, lalu mereka turun ke jalan dengan alasan menunggu polisi datang. Setelah polisi berdatangan, lalu mobil-mobil polisi tersebut ditembak oleh teman-teman Joe yang sedang bersembunyi. Karena kalah dari segi senjata, akhirnya polisi-polisi tersebut berhasil dikalahkan. Kemudian datang lagi satuan polisi yang lain, membuat Joe dan temannya berlari ke sebuah gang. Saat dalam pengejaran, tanpa sengaja salah satu teman Joe menjatuhkan tas yang berisi uang. Saat akan mengambil tas, tiba-tiba dia ditodong oleh polisi yang bernama Sam. Lalu Sam menyuruh untuk meletakkan senjata dan membuka topengnya. Entah kenapa Sam terkejut, dan kemudian teman Sam ditembak. Lalu wanita tersebut juga menembak Sam, yang membuat Joe dan temannya berhasil kabur. Lalu Joe melihat berita perampokan yang telah dilakukan tadi malam, dan mendengar Chan yang berkata akan menangkap Joe dan temannya dalam waktu 3 jam. Atas ucapan Chan tersebut membuat Joe merasa tertantang. Lalu Chan dan tim anggota mendatangi sebuah tempat yang diyakini markas Joe dan temannya. Mereka mulai masuk ke dalam dan memeriksa lokasi. Tanpa disadari, Chan dan teman-temannya dijebak. Mereka sudah dilihat oleh geng Joe melalui CCTV. Satu persatu anggota Chan ditangkap, sehingga membuat Chan sendirian. Saat Chan berjalan, lalu dia melihat salah satu temannya yang sudah terikat. Lalu naik ke atas dan betapa terkejutnya dia melihat semua anggota timnya bergantungan dalam kondisi yang terikat. Di saat bersamaan, Chan melihat Joe dan temannya, lalu bertanya, "Siapa kalian?" Lalu Joe menjawab, "Kami adalah pembeli polisi." Kemudian Chan menyuruh Joe untuk membiarkan anggotanya pergi, malah Joe menjatuhkan salah satu anggotanya. Kemudian Joe mengajarkan permainan merakit pistol yang telah dibongkar, yang mana taruhannya jika Chan menang, dua temannya akan selamat, dan jika kalah, temannya akan dijatuhkan. Lalu mereka bermain, tapi Chan kalah, hasil dua anggota Chan dijatuhkan. Setelah itu lalu teman Joe dan Chan berkelahi, dan taruhannya adalah dua teman Chan lagi. Lagi-lagi Chan kalah, membuat dua lagi anggotanya dijatuhkan. Teman Joe yang merasa tidak puas lalu mengajak Chan berkelahi, namun taruhannya kali ini adalah 4 orang sekaligus. Akhirnya Chan menang, namun Joe berkata bahwa Chan kalah dalam waktu yang sudah terlewati. Akhirnya teman Chan dijatuhkan lagi. Chan yang merasa dicurangi lalu menembak Joe dan temannya secara membabi buta. Saat Joe akan pergi, lalu Joe membakar tali salah satu anggota Chan. Chan berhasil menyelamatkannya, namun hanya sia-sia karena temannya sudah sekarat dan meninggal. Lalu Joe mengaktifkan bom waktu. Chan yang tidak punya banyak waktu lalu membawa semua anaknya dengan memakai gerobak. Lalu semua bom meledak, dan Chan berhasil selamat. Kemudian terlihat pemakaman anggota Chan. Chan yang tidak hadir hanya bisa miss atas kegagalannya tersebut. Saat perjalanan pulang dan buat Chan tertidur di jalan, tiba-tiba datang Sorya. Keesokan harinya saat Chan bangun dan melihat orang yang membawanya tadi malam. Dan orang ini bernama Frank, yang mengaku sebagai polisi yang diutus untuk menjadi partner Chan yang nantinya akan memecahkan kasus atas tinggalnya semua anggota Chan. Setiap hari mereka selalu bersama, dan pada suatu malam mereka melihat begal abal-abal. Lalu mereka menangkapnya dan bawa ke kantor polisi. Saat sudah di kantor polisi, Chan hanya menumpang tidur. Di sini Frank bertemu dengan seorang polisi wanita yang sedikit akrab dengan Frank, yang bernama Sasa. Chan yang sedang tidur lalu dibangunkan oleh seorang polisi yang bernama Chiu Chan, yang katanya telah mengambil alih kasus Chan sebelumnya. Di sini Chan dihina karena kegagalannya waktu itu. Kemudian Frank membela Chan dan berkata dirinya dan Chan akan memecahkan kasus tersebut. Karena sama-sama di yang sama, lalu mereka bertaruh siapa dulu yang memecahkan kasus tersebut. Kemudian terlihat Joe mendengar kedua orang tuanya bertengkar. Sebenarnya Joe adalah anak seorang polisi. Bukan tanpa alasan dia membenci polisi, karena sejak kecil dia dididik sangat keras oleh ayahnya. Chan, Frank, dan Sasa melihat rekaman CCTV, yang mana Sasa menjelaskan perbedaan kedua rekaman tersebut. Sasa rasa bahwa salah satu perompak telah menjatuhkan tasnya, dan teringat bahwa pengejaran waktu itu dilakukan oleh temannya yang bernama Sam. Lalu mereka pergi ke tempat Sam untuk meminta penjelasan Sam.
Kemudian mereka bertemu. Sam sudah berhenti dari kepolisian dan punya bisnis kafe tersebut. Chan bertanya mengenai perampokan waktu itu. Lalu Sam memberikan sebuah jam tangan milik Wanda waktu itu. Sam mengatakan bahwa mungkin saja jam tersebut bisa menjadi petunjuk. Lalu Chan meminta Sasa untuk mencari petunjuk dari jam tersebut. Dan Sasa menemukan sebuah petunjuk dari hasil temuan tersebut dan mengatakan bahwa mereka akan berkumpul di suatu tempat. Lalu Chan dan Frank pergi ke tempat tujuan. Terlihat Q Chan mendatangi Sam. Kemudian Chan dan Frank sampai di tempat tujuan dengan alasan mencari teman-teman Joe. Saat berjalan-jalan, tampaknya Chan melihat seseorang memakai jam tangan yang sama seperti yang diberikan Sam, dan benar saja itu adalah salah satu teman Joe. Setelah melihat Chan, orang itu pergi menghindar dan menelpon Joe bahwa polisi ada di tempat mereka. Terlihat Q Chan datang bersama Sam dengan harapan Sam mengenal wajah wanita yang dikejarnya waktu itu. Akhirnya Sam melihat wanita tersebut. Lalu orang ini menembak Sam dan membuat adegan tembak-tekan. Lalu Sam tertembak yang membuatnya syarat dan bercerita bahwa dia mengambil uangnya. Sam diancam oleh Joe dan berkata bahwa dia telah memberitahu rencana Chan itu yang membuat Chan gagal. Wanita itu yang sudah tertembak lalu melarikan diri. Chan dan Frank mengejar mereka dengan cara turun dari gedung dengan sebuah tali. Pengejaran terus berlanjut, yang mana wanita tersebut berhasil dijemput oleh Joe. Chan dan Frank masih mengejar salah satunya, sampai di mana orang itu menembak sebuah bus dan mengenai supirnya. Kemudian bus tersebut hilang kendali. Chan yang tidak punya pilihan lain harus menghentikan bus tersebut. Pada akhirnya bus berhasil dihentikan, dibantu oleh Frank yang menjadi penghalang agar bus tersebut tidak jatuh ke laut. Lalu kepala kepolisian datang dan menemui Chan dan berkata bahwa Chan dan Frank akan ditangkap karena kekacauan yang telah diperbuatnya tadi. Kemudian terlihat Joe sedang dengan temannya yang sedang sekarat. Saat dicium lalu Joe menembaknya. Sasa memperlihatkan data-data Joe dan gengnya. Juga Joe sedang melihat data-data dari Chan dan mengetahui Chan mempunyai seorang pacar. Chan dan Frank mengikuti mobil Joe. Terlihat Hoyi pergi dengan beras dan melewati mobil Joe dan Chan. Lalu Frank berkata bahwa Joe masuk ke rumah Hoyi. Lalu Joe menelpon Chan dan berkata bahwa permainan dimulai dari markas polisi. Lalu Chan bergegas ke markas polisi. Hoyi datang ke kantor polisi dan berkata bahwa dia telah ditelepon seseorang bahwa Chan menyuruhnya ke kantor polisi. Lalu Hoyi disuruh untuk pergi ke ruang tunggu. Saat menunggu, tiba-tiba Joe datang dengan membawa sebuah bungkusan berisi bom. Hoyi diikat dengan bom tersebut. Hoyi harus menjaga keseimbangannya. Lalu Chan datang dan melihat Hoyi sedang duduk terdiam bersama bom. Lalu orang-orang disuruh untuk keluar dari gedung dan membawa Hoyi ke sebuah ruangan. Saat Chan pergi cari bantuan, lalu Hoyi memotong sendiri kabelnya sampai putus dan timer berhenti. Namun itu bukanlah penicu, ternyata sebuah kabel yang melekat di baju Hoyi dan tanpa sengaja tertarik dan membuat timer berjalan lebih cepat. Alhasil mereka berdua langsung berlari dan kemudian bom meledak. Chan selamat namun Hoyi terluka dan harus dirawat. Kemudian kepala polisi datang ingin menangkap Chan dengan alasan membantu Frank menyamar polisi. Saat Chan dan Frank di sel tahanan, kemudian datang Joe dan gengnya menemui Chan dan berbisik kepada Chan bahwa hari ini mereka akan merampok sebuah bank. Chan berusaha merayu penjaga supaya dikeluarkan, namun tidak berhasil. Kemudian Sasa datang, karena Sasa adalah anak dari penjaga tersebut. Lalu Sasa merayu dengan cara ngambek-ngambekan dan usahanya tersebut berhasil. Lalu ayahnya berkata ingin pergi ke toilet dengan sengaja menjatuhkan kuncinya. Lalu Chan dan Frank keluar secara diam-diam. Sebenarnya mereka berdua sudah beberapa kali ketahuan, namun dibiarkan begitu saja, sampai akhirnya bertemu dengan Qiu Chan. Lalu Qiu Chan memberikan sebuah pistol dan berkata kembalikan pistol jika sudah selesai. Joe dan gengnya merampok sebuah bank. Lalu Chan dan Frank dibantu oleh Sasa melacak tempat Joe beraksi dan mereka menemukan lokasinya. Bergegas mereka pergi ke tempat tujuan. Joe dan gengnya berada di sisi atas gedung, memperhatikan polisi yang akan datang. Mereka menjadi heran ketika orang-orang menjadi sepi. Tidak lama kemudian para orang tua geng Joe datang, membuat salah satu teman Joe menyerahkan diri. Lalu menembaknya dan kemudian menembak polisi yang datang. Orang pun berhamburan keluar. Chan pun lalu naik ke atas dengan maksud melumpuhkan Joe dan temannya dari dekat. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sampai akhirnya semua teman Joe berhasil dilumpuhkan. Kini tinggal Joe sendirian. Kini pengejaran Joe di atap gedung. Entah bagaimana Frank bisa tertangkap. Lalu Joe melempar Frank ke sisi bawah dengan kondisi terikat yang mengikat Frank. Lalu Joe menantang Chan untuk merakit pistol lagi. Jika Chan menang, Frank akan selamat. Lalu mereka bertanding. Belajar dari kekalahan waktu itu, lalu Chan memasukkan peluru terlebih dahulu dan membuat Chan menodongkan senjata ke Joe. Kini Joe sudah dikepung oleh puluhan polisi. Saat juga ayah Joe datang. Tiba-tiba Joe menodongkan senjata ke Chan. Alhasil Joe ditembak oleh sniper. Lalu Joe menodong senjata ke ayahnya dan ditembak lagi oleh sniper. Joe yang sudah sekarat lalu tumbang dan membuat tali yang diinjaknya lepas. Alhasil Frank terjatuh dan membuat Chan langsung menangkap tali Frank. Dan Frank selamat walaupun mereka berdua jatuh dari tempat yang tinggi. Di akhir video terlihat Hoyi sedang keluar dari rumah sakit karena sudah sembuh. Saat berjalan, lalu dia melihat polisi berbaris dan melihat Chan yang sudah bertugas kembali. Lalu Chan mencoba memberikan sebuah cincin dengan maksud ingin menikahinya. Terlihat juga bekas luka bakar di pipi Hoyi. Lalu orang-orang bersorak karena Hoyi menerima ajakan nikah dari Chan. Lalu Chan melihat sebuah jaket punyanya yang dulu. Ternyata jaket tersebut dari kisah masa lalunya. Terlihat Frank waktu masih kecil bersama ayahnya. Diceritakan bahwa mereka adalah gangan yang mana Frank berkata bahwa dia lapar karena ayahnya tidak punya uang, lalu pergi ke sebuah toko dan mencuri makanan. Saat menyeberang, ayah Frank tertabrak.
lalu datang menyelimuti ayah Frank yang sudah tergeletak, namun tidak tewas. Disinilah Frank mengenali sosok Chad. Dan film tamat. Sekian video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.